Halo Healthy People, jumpa lagi dengan saya Bini Dermawan di CNN Indonesia Health. Masa remaja ini merupakan satu fase penting dalam kehidupan, namun memiliki banyak tantangan. Salah satunya rentan terhadap kondisi gangguan kesehatan mental seperti depresi maupun kecemasan, baik dari tekanan akademik, relasi sosial hingga bullying. Kesehatan mental remaja di Indonesia saat ini dan apa yang bisa dilakukan keluarga maupun sekolah untuk bersama-sama saling menjaga kesehatan mental remaja, kita akan bahas bersama dengan psikiater atau spesialis kedokteran jiwa, Dr. Zulfia Oktanida Syarif atau Dr. Vivi. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mas. Selamat datang di CNN Indonesia Health hari ini. Thank you. Terima kasih banyak. Dan kami juga perlu informasikan juga mungkin pembahasan hari ini bisa memicu kecemasan atau kondisi kurang nyaman bagi sebagian pihak. Dan untuk itu, jangan ragu untuk selalu mencari pertolongan dengan menghubungi ahli. Baik, Dok, langsung saja kita bahas. Ini kan biasanya setiap musim itu selalu ada tren begitu ya. Nah, kalau kita bicara soal tren kondisi kesehatan mental pada remaja di Indonesia, saat ini trennya apa nih, Dok? Ya, sebetulnya remaja itu di setiap masa mengalami tantangan tersendiri. Baik. Tapi di masa sekarang ini tantangannya lebih berat. Karena kondisi dunia saat ini serta era digitalisasi. Dan kalau kita bicara masalah kesehatan mental atau gangguan mental yang paling banyak sekarang dialami oleh remaja adalah kecemasan, depresi, dan masalah pengelolaan emosi atau disregulasi emosi. Itu trennya. Oke. Nah itu menarik nih, Dok. Ada depresi, stres, dan masalah regulasi emosi. Nah itu bisa dijelasin nggak, Dok? Ini satu-satu apa nih, Dok? Iya, sebetulnya kalau kita bicara tentang stres itu bukan penyakit. Satu hal yang wajar, adaptif. Stres merupakan respons tubuh seseorang ketika menghadapi suatu tekanan atau tuntutan. Tapi kalau stresnya berkepanjangan, di tubuh kita tuh akan muncul nih hormon-hormon stres yang akan membuat berbagai kondisi di dalam tubuh yang kalau berkepanjangan bisa mengakibatkan ada gangguan kecemasan, bisa juga ada gangguan depresi. Kalau cemas itu adanya rasa was-was berlebihan dan biasanya ada gejala-gejala fisik juga seperti jantung berdebar, keringat berlebih, keringat dingin, gemetar. Sedangkan kalau depresi itu adalah suatu kondisi yang mana memang pada otak seseorang ada gangguan pada neurokimiawi di otaknya. Sehingga muncul perasaan murung, sedih, tidak berdaya, tidak ada harapan. Nah, seorang remaja mengalami disregulasi emosi mungkin belum masuk nih ke dalam kategori apakah gangguan cemas atau gangguan depresi. Tapi dia kesulitan mengelola emosi. Jadi mudah marah, tantrum, meledak-ledak, tiba-tiba mudah nangis. Gitu. Sehingga memang remaja sangat rentan untuk melakukan tindakan yang impulsif. Oke, berarti sebenarnya walaupun dia tanpa stres sekalipun, dia bisa punya masalah regulasi emosi begitu ya, kalau dia tidak belajar untuk coping dengan itu ya? Betul, jadi remaja memang di usia yang masih belum matang untuk perkembangan pengelolaan emosinya. Sehingga tantangannya sangat besar nih untuk remaja. Ditambah lagi dengan tuntutan-tuntutan yang ada di sosial saat ini ya, atau ada bullying atau ada situasi sosial lain yang membuat semakin sulit mengelola emosinya. Benar, apalagi sekarang kan kita gampang banget nih melihat suatu kayak patokan tuh di media sosial cepet banget kan, muncul ini, mungkin mereka juga sekarang lebih gampang melihat hal itu, jadi kalau mereka nggak bisa ngikutin kayaknya langsung muncul tadi stres juga, cemas juga begitu ya, Dok ya? Betul, ada pembandingan sosial kan, Betul, social pembandingan comparison, sosial. dan anak muda bilangnya FOMO, fear of missing out ya, nggak mau ketinggalan kan. Benar. Oh yang lain udah punya ini atau sudah mencapai ini, langsung merasa tertinggal, merasa tidak percaya diri, dan akhirnya bisa stres atau muncul masalah kesehatan mental lainnya. Betul, berarti kalau bisa dibilang menjadi anak remaja di era Gen Z sekarang sama di era milenial mungkin atau di era sebelumnya lebih berat yang sekarang gitu, Dok? Bisa dibilang gitu nggak, Dok? Bisa dibilang seperti itu sih. That's why nggak fair kalau kita bilang Gen Z lebih lemah ya dibandingkan generasi yang lain ya. Tantangannya lebih berat. Tantangan lebih ya? berat gitu ya. Mereka dibilang sebagai generasi strawberry yang tampak manis gitu ya, cantik dari luar tapi kayak mudah lembek rapuh gitu ya. But actually mereka memang menghadapi tantangan yang beda sih dengan era yang sangat terbuka secara informasi, digital. Tadi pembandingan sosial membuat mereka punya tuntutan dan tekanan hidup yang jauh lebih tinggi sih. Betul. Baik, nah kalau kita bicara nih tentang gangguan kesehatan mental ini erat juga dengan fenomena gunung es nih. Banyak kasus yang nggak dilaporin atau bahkan
si orangnya sendiri, si pasiennya sendiri, si remaja tadi atau bahkan keluarga ini nggak sadar. Ini kita gimana sih dok caranya kita bisa ngenalin ada masalah-masalah ini yang nantinya akan muncul di kemudian hari gitu dok? Sebetulnya mengenalinya itu kita melihat ada perubahan dari yang sebelumnya sama yang sekarang ada itu, misalnya ada perubahan perilaku. Contohnya remaja yang jadi lebih sering menarik diri. Tadinya dia aktif kok, jadi sekarang jarang untuk beraktivitas. Oke. Yang tadinya ceria, sekarang jadi lebih pendiam. Jadi ada perubahan perilaku. Perubahan emosi, misalnya jadi lebih sering nangis, cemas berlebih, atau marah-marah tidak terkendali. Nah, selain itu bisa jadi ada perubahan pada fisiologis seperti gangguan pola tidur, jadi susah tidur, atau justru tidur terus. Perubahan nafsu makan gitu kan, nggak mau makan nih, berat badan turun, atau justru makan berlebih gitu. Jadi memang ada perubahan pada pola makan ataupun pola tidur. Pola sehari-hari berubah. Sehari-hari, dan mengganggu akademis serta sosialnya. Nilai-nilainya turun, pertemanannya terganggu. Nah, itu tanda-tanda yang perlu kita sadari sebetulnya. Dok, ada nggak sih dok, misalnya anak ini termasuk anak yang mungkin kita lihat kayaknya kelihatannya cukup kuat gitu, Jadi gejala seperti itu nggak muncul gitu. Jadi kayak dia bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya dia secara perlahan-lahan kayak digerogoti gitu sama itu. Sebenarnya ada nggak yang kayak gitu dok? Banyak sekali. Oh banyak? Banyak. Yang dari luar mereka tampak Tegar, kuat, ya kan? tegar, baik-baik saja, atau ceria. Atau bahkan ada beberapa yang justru mereka adalah the clown of the circle. Mereka tuh badutnya, circle-nya gitu, yang jokes, suka ngejokes. Tapi sebetulnya ternyata dia depresi. Jadi kita nggak bisa menilai seseorang mengalami masalah mental atau tidak hanya dari tampilan luar. Karena semuanya ada di dalam pikiran dan perasaan kan. Oke, jadi mungkin itu pentingnya juga ada orang dekat yang sama orang-orang seperti itu kayak keluarga atau teman gitu dok ya? Iya, yang bisa menyadari perubahan Betul. tadi. Nah, yang jadi masalah adalah kalau orang terdekat, misalnya orang tua nih, tidak dekat dengan keseharian anak, dia nggak tahu ada yang berubah. That's the issue. Itu yang menjadi isu ketika orang tua zaman sekarang ya dengan kesibukan dan ketidakdekatan secara emosional, jadi tidak menyadari perubahan-perubahan itu. Dan ketika disadari ternyata sudah fatal atau sudah berat, sudah ada perilaku-perilaku yang sampai tentunya tidak kita inginkan gitu ya, misalnya melukai diri atau mengakhiri hidup. Ada nggak sih dok faktor resiko dari masalah atau gangguan kesehatan mental itu? Sebenarnya apa sebetulnya itu? Beberapa faktor risiko antara lain apabila misalnya seorang anak itu memiliki faktor genetik dari keluarga ya, faktor turunan. Ada anggota keluarga yang mengalami gangguan mental. Misalnya mengalami bipolar atau skizofrenia atau ADHD yang gangguan pemusatan perhatian ya, hiperaktif. Nah, itu lebih rentan. Terus kemudian anak yang tumbuh dari keluarga yang memang pola pengasuhannya itu bukan pola pengasuhan yang secara emosional hadir untuk anak. Jadi pola pengasuhan yang otoriter, yang strict, yang tidak memberikan apresiasi pada anak, atau faktor-faktor kekerasan. Anak yang mengalami kekerasan, mungkin ada kekerasan seksual, kekerasan fisik, atau bullying, itu jadi faktor risiko seorang anak mengalami gangguan mental. Nah, secara sosial ya tekanan-tekanan misalnya akademik, tuntutan prestasi, dan sebagainya. Oke, dok, tadi ada resiko juga dari genetik juga di sana, dokter menyebut. Kalau misalnya kita bicara soal gender sendiri dok, ada nggak misalnya laki-laki atau perempuan justru lebih rentan begitu? Ada nggak dok? Kalau untuk gender sendiri sebetulnya tergantung dari gangguannya. Jadi ada gangguan tertentu yang misalnya lebih banyak pada gender tertentu. Misalnya ADHD. ADHD itu lebih banyak prevalensinya pada yang laki-laki misalnya. Tapi bukan berarti perempuan nggak ada yang ADHD gitu ya. Terus kemudian kalau untuk gangguan yang lain kurang lebih mirip-mirip sih antara laki-laki dan perempuan. Bedanya adalah perempuan tuh lebih banyak mencari bantuan dibanding yang laki-laki. Betul. Gitu. Itu termasuk tekanan dari luar juga dok ya. Laki-laki harus kuat, laki-laki harus nggak boleh nangis, gitu kan. Laki-laki tidak bercerita. Tahu-tahu udah apa gitu kan. Itu yang bahaya. Benar. Gitu. Oke. Dok, ini kita bicara tadi kan dokter sudah bicara juga soal bullying gitu kan tadi ada sempat menyebut bullying. Nah, kalau kita bicara soal bullying ini maraknya laporan soal bullying yang berkaitan dengan kekerasan ini akhir-akhir ini banyak banget kan dok. Kayaknya beritanya kita tuh berderet, rentet betul. Nah, ini apa yang kita bisa antisipasi dari perilaku bullying ini dari pelakunya juga maupun korbannya juga? Yang pasti kita tidak boleh menormalisasi apapun bentuk bullying. Jadi nggak ada tuh kita berkomentar
cuma bercanda, namanya juga anak-anak remaja gitu ya. Karena itu sangat menyakitkan hati untuk korban. Jadi tindakan kita adalah segera menstop pembulian itu. Apabila kita tahu ada terjadi dalam satu lingkungan, kita coba dekati korbannya. Jadi jangan biarkan dia sendiri. Jangan biarkan dia menghadapi pembulinya sendiri. Dan kalau bisa kita jauhkan ya dari paparan atau dari pembulinya, lingkungannya. Kemudian kita berikan bantuan baik secara mental dan medis apabila diperlukan. Itu untuk korban supaya dia bisa pulih lagi psikologisnya. Nah kalau untuk pelaku itu sebetulnya juga biasanya mereka juga mengalami masalah kesehatan mental juga. Karena ada dorongan untuk punya kendali, menunjukkan power, mencari perhatian yang mungkin nggak didapat dari rumah. Gitu. Jadi mereka juga nggak hanya diberi sanksi atau hukuman, tapi perlu diintervensi juga secara psikologis. Secara psikologisnya juga. Iya, kita perlu evaluasi ada nggak nih isu pada anak ini, kenapa dia jadi pembuli. Benar-benar. Tadi menarik juga dokter bilang kita harus singkirkan dia dari sumber masalahnya ya. Karena kan kalau kita lihat orang bilang katanya udah nggak apa-apa, mungkin semakin terpapar dia semakin kuat gitu. Atau mungkin kita ampunilah orang itu, mungkin kita suka dengar kayak gitu juga. Jadi sebenarnya nggak boleh kayak gitu dulu ya. Harusnya cepat-cepat dijauhkan dari sumber ininya ya. Ya, karena apalagi anak remaja ya, mereka masih kesulitan untuk bisa mengelola sendiri permasalahannya. Apalagi kalau misalnya mereka tidak merasa terbantu, dia tetap disuruh hadapi sendiri. Sedangkan biasanya pembuli itu nggak hanya sendiri ya, ada yang mendukung si pembulinya. Si anak harus menghadapi sendiri. That's why sangat penting untuk kita bisa memberi jarak dulu dan mensupport dia agar dia tidak merasa harus menderita tanda kutip sendirian. Betul. Baik dok, ini menarik sekali topik soal bullying tadi, termasuk juga bagaimana cara kita mencegah supaya anak juga tidak semakin terpuruk juga begitu. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Dan depresi pada remaja ini disebutkan karena kurang bersyukur atau terlalu mendramatisasi pikiran. Ini sebetulnya mitos atau fakta, kita akan juga bahas bersama Dr. Vivi. Jawabannya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan psikiater Zulfia Oktanida Syarif, Dr. Vivi. Kita sebelum mulai lanjutkan dialog, kita akan ulas dulu ada mitos dan fakta seputar dengan mental health. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Mitos yang pertama, dok, ini depresi pada remaja ini karena kurang bersyukur dan terlalu mendramatisir pikiran. Ini mitos atau fakta? Ini mitos banget. Mitos banget? Mitos banget, Kenapa, ya. dok? Karena depresi itu gangguan medis. Oke. Ya, depresi itu gangguannya ada di otak, di mana ada neurokimiawi di otak yang tidak seimbang. Ada neurokimiawi namanya serotonin itu kadarnya sangat rendah, sehingga membuat orang itu mengalami mood yang cenderung murung, sedih, nggak semangat, dia depresi ya. Jadi bukan semata-mata karena kurang bersyukur atau drama gitu, mitos banget. Jangan lagi-lagi ya kalau ada yang depresi atau ini kita judge seperti itu ya. Nggak boleh judge. Oke, baik kita lihat lagi. Selanjutnya adalah stres akademik atau tekanan dalam bersosialisasi itu wajar, tidak perlu diatasi. Mitos atau fakta, dok? Ini juga mitos. Mitos ya. Mitos ya. Yang wajar stresnya, bahwa stres itu dalam kehidupan wajar. Tapi ketika kita anggap tekanan itu menjadi satu hal yang wajar dan udah dibiarkan saja, nggak perlu diatasi. Nah ini yang nggak boleh. Karena stres itu ya perlu kita kelola, perlu diatasi gitu ya. Jadi apapun itu, tekanan akademik, sosial, perlu belajar bagaimana caranya mengatasi stresnya, merilis perasaan-perasaan yang terpendam dan mencari solusi untuk masalahnya. Oke, jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Baik, kita lihat selanjutnya. Perundungan atau bullying adalah hal yang wajar untuk pendewasaan. Ini mitos atau fakta, dok? Mitos, ini mitos ya. Mungkin ini anggapan zaman dulu ya. Kayaknya kalau di-push, dikasih keras ya, perundungan biar makin strong. Kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya justru semakin ambruk ya, dok? Makin ambruk ya. Jadi kayak time bomb aja, bom waktu suatu saat ambruk. Gitu. Jadi tidak menjadi pendewasaan, karena pendewasaan itu justru dengan memberikan seseorang itu rasa aman, secure, rasa dia berharga, rasa dia berarti, apresiasi. Itu yang membuat seseorang menjadi dewasa
dan dia bisa menghadapi permasalahan. Baik. Tapi nggak harus kayak dipaksa dengan kekerasan. Oke, pelan-pelan tapi dikenalkan gitu mungkin dok ya. Betul. Oke. Lanjut, meditasi, ibadah dan kegiatan positif sudah cukup untuk menangani gangguan kesehatan mental. Ini mitos atau fakta juga dok? Karena ada kata sudah cukup, jadi saya bilang mitos. Ya, karena nggak cukup, Nggak cukup. nggak cukup ya. Jadi meditasi, ibadah itu bisa membantu kita merasakan perasaan tenang, merasa lebih aman, rileks, dan itu akan membantu kesehatan mental kita menjadi lebih baik. Tapi itu tidak cukup untuk mengatasi gangguan mental, karena tadi gangguan mental faktornya kan ada biologisnya, faktor genetik, perubahan neurokimiawi, ada faktor psikologi, sosial. Jadi nggak cukup nih hanya dengan meditasi dan ibadah, perlu intervensi yang lebih ke arah medis dan profesional. Baik, jadi jangan dibilang harus bersyukur aja tapi tetap harus dicari nih masalahnya apa begitu ya. Iya, masa kalau kita sakit tipes suruh bersyukur doang, nggak diobatin? Iya dong, sama seperti penyakit fisik lainnya, penyakit mental atau gangguan mental juga perlu penanganan secara ilmiah, saintifik. Baik dok, ini kita lanjut lagi dialog seputar dengan masalah kesehatan mental. Nah ini ada banyak remaja mengalami masalah mental, namun hanya sedikit yang mengakses layanan konseling, termasuk takut kalau ada stigma negatif jika mengalami gangguan kesehatan mental. Ini bagaimana dok, kalau menurut dokter terkait hal ini? Memang stigma negatif terhadap gangguan mental itu masih sangat tinggi ya di Indonesia. Jadi orang ragu nih mengakses layanan ke psikolog, ke psikiater. Tapi sebetulnya yang lebih tinggi lagi justru di kalangan orang tuanya. Oh oke. Iya, Baik, ini menarik, banyak Dok. remaja justru ingin untuk konseling, konsultasi ke psikolog, psikiater. Begitu bilang, mah, pah, aku mau ke psikiater, mau ke psikolog. Aduh ngapain sih? Ngapain kamu sampai ke psikiater gitu. Jadi stigma negatifnya justru pada biasanya sama orang tuanya atau sama gurunya gitu ya. Jadi stigma negatif ada, betul. Tapi menurut saya justru kalangan remaja, Gen Z mereka lebih melek. Dok, kalau tadi kan ada mitosnya tadi, dokter sudah jawab. Ini mitos nih, bullying segala macam itu sebagai bentuk pendewasaan atau memperkuat mental segala macam. Sebenarnya bullying ini apa pengaruhnya bagi perkembangan emosi dan otak bagi remaja dok? Seorang remaja itu kan memang otaknya masih sangat berkembang ya. Dimana perkembangan otak yang paling akhir itu adalah perkembangan otak area otak yang bijak. Oke. Namanya prefrontal cortex. Itu adanya di belakang dahi kita. Ini adalah otak bijak yang mengajarkan seseorang berfungsi untuk bisa menilai sesuatu itu benar atau salah, mengambil keputusan, kemudian bisa mengelola emosi, mengendalikan dorongan gitu ya. Dan ketika seorang remaja mengalami bullying, dia mengalami stres, ada area otak yang jadi lebih aktif, area emosinya, area amigdala. Ini adalah alarm otak yang selalu memunculkan alarm bahaya. Jadi tubuh akan selalu merasa tegang, selalu merasa in danger gitu, dalam bahaya ya. Dan ini akan membuat perkembangan otak si anak yang tadinya mestinya dia berkembang otak bijaknya, karena area emosinya yang lebih dominan, karena dia dibully, kekerasan, jadinya dia jadi nggak bisa punya kemampuan mengelola emosi, mengambil keputusan dengan baik gitu. Jadi itu yang akan berdampak, dia bisa tumbuh menjadi seseorang yang akhirnya jadi susah ngendalin emosi, impulsif, dan nggak bisa ngambil keputusan dengan baik. Kan sayang sekali kalau kita punya generasi muda yang nanti memimpin masa depan Indonesia dengan pola yang tidak bisa mengambil keputusan dengan baik, tidak bisa menimbang-nimbang baik dan benar. Jadi krusial banget sih. Dok, tadi Anda menyebut juga kalau misalnya orang dekat itu sangat berpengaruh begitu ya, dan kalau kita bicara anak tentu yang pertama kali dia dekat pasti orang tua. Nah ini bagaimana peran orang tua ini bisa mendukung anak remajanya saat menghadapi tekanan dari sekolah, perundungan atau bahkan konflik sosial yang dia temui dimanapun gitu dok? Ya, orang tua itu template-nya nasehatin ya. Seringkali maunya nasehat melulu. Sedangkan kadang-kadang anak itu nggak selalu butuh nasehat. Jadi anak butuh pendampingan, bukan penghakiman. Mereka nggak butuh untuk dijudge. Dan kita lihat-lihat kapan mereka membutuhkan nasihat, masukan, kapan sebetulnya mereka cukup ya butuh didengarkan, didampingi. Jadi peran orang tua, guru itu
satu, belajar untuk mendengarkan tanpa menghakimi, listen without judgment. Yang kedua, memvalidasi perasaannya. Memvalidasi. Yang sering kali terjadi orang tua invalidasi. Misalnya anak masalah nih gitu ya, masalah nilainya jelek atau masalah teman-temannya pergi dia nggak diajak. Oke. Kita orang tua berpikir gitu doang kok, stres sih gitu ya. Kita nggak memvalidasi Iya, benar, perasaan dia. Padahal bagi dia itu berat banget. Betul. Gitu. Ya kita dengarkan, hadir, kita berikan penentraman, kita validasi perasaan dia bahwa dia sedih karena nggak diajak temannya. It's okay, itu kan perasaan dia. Betul. Kenapa harus kita tentang gitu ya? Jadi orang tua perlu hadir dan berempati sama anak. Baik, orang tua perlu hadir, perlu memvalidasi karena emosi itu pada dasarnya memang ada di situ, harus kita acknowledge dia ada dan supaya kita bisa sama-sama kita apain di bareng-bareng begitu ya. Betul, betul. Baik Dok, kita akan terus membahas terkait dengan ini dan apa juga yang harus kita lakukan jika seorang anak mengungkapkan keinginannya untuk bahkan bunuh diri. CNN Indonesia Health akan segera kembali. Kita lanjutkan dialog seputar mental health bersama dengan psikiater Dr. Zulfia. 22 November ini juga diperingati sebagai Hari Penyintas Bunuh Diri Internasional. Dan dalam konteks ini, bagaimana nih orang terdekat ini seperti guru juga orang tua tadi nih dan juga teman ini bisa merespons jika seorang remaja ini mengungkapkan keinginannya untuk bunuh diri. Nah, ini ada nggak sih Dok intervensi yang bisa terbukti efektif di Indonesia untuk bisa mencegah bunuh diri di kalangan remaja, Dok? Kalau kita bicara intervensi secara level individual, sebetulnya ada beberapa jenis psikoterapi yang bisa diterapkan. Misalnya ada namanya DBT, Dialectical Behavioral Therapy. Ini adalah terapi yang memang ditujukan untuk seseorang yang kesulitan meregulasi emosi dan punya kecenderungan untuk bunuh diri. Selain itu bisa juga terapi jenis lain misalnya CBT, Cognitive Behavioral Therapy, untuk mengubah kognitif atau pola berpikir dan juga mengubah perilaku seseorang. Tapi tentunya kalau dalam konteks secara sistem ya atau nasional ya kita perlu punya sistem yang sangat-sangat responsif terhadap isu bunuh diri ini menurut saya. Supaya tidak ditangani hanya dari level kecil per kejadian tapi memang dari level nasional mestinya sih. Betul, jadi ada banyak sistem yang bisa dirubah begitu ya supaya bisa mendeteksi lebih cepat dan juga membantu juga lebih cepat. Betul. Gitu. Dok, ini ada pesan nggak Dok yang ingin disampaikan kepada dokter, orang tua, guru dan remaja agar kita nih sama-sama nih bisa mencegah tragedi bunuh diri dan menjaga kesehatan mental bagi para remaja? Ya tentunya untuk orang tua dan untuk masyarakat ya secara umum kita jangan menjudge. Jangan menjudge apabila ada seseorang yang mengungkapkan keinginan untuk bunuh diri. Dan semua ungkapan untuk melakukan satu hal, upaya bunuh diri itu harus ditanggapi serius. Jadi jangan kita komentari, cuma cari perhatian, drama, enggak itu cuma ngancem aja. Semua harus ditanggapi secara serius dan ditindaklanjuti dengan lebih serius ke arah layanan profesional. Artinya kita dekati, kita arahkan untuk mendapatkan assessment, penilaian lebih lanjut mungkin oleh psikolog atau psikiater. Karena biasanya memang ada masalah kesehatan mental yang mendasari seseorang sampai muncul keinginan untuk bunuh diri. Karena pada prinsipnya semua orang pengen hidup kok. Nggak ada yang pengen mengakhiri hidup. Jadi kalau sampai ada pikiran seperti itu, kita tanggapi serius dan bawa ke layanan profesional. Jangan lupa untuk didampingi, jangan biarkan sendiri. Baik. Dok, ini kan kita nggak bisa jaga anak-anak nih, kita nggak bisa jaga remaja semuanya setiap saat. Nah, yang pasti harus kita lakukan adalah mempersiapkan dia supaya lebih tangguh juga secara mental. Tentunya dengan bullying kecil-kecilan juga nggak boleh juga kan tadi kan, secara mitos nggak boleh. Nah, menurut dokter apa yang harus dilakukan nih supaya remaja ini lebih tangguh dan bisa menghadapi dunia yang lebih keras karena dia akan menjadi orang dewasa yang tentu juga akan menjadi pemimpin di masa depan, Dok? Ya, kita memang menginginkan remaja yang lebih resilient, yang punya daya lenting ya, tahan banting ibaratnya. Sehingga menghadapi tekanan dia akan bounce back, akan balik lagi ke atas. Nah untuk bisa menciptakan generasi yang lebih resilient, remaja yang lebih resilient, mereka perlu kita support untuk mencoba mengeksplor hal-hal positif, aktivitas positif, dan belajar menghadapi kegagalan.
Tapi tetap dengan support, apresiasi dari orang tua dan orang dewasa di sekitarnya. Artinya mereka selalu punya safe space, tempat aman untuk kembali di saat mereka menghadapi kesulitan. Yang sering terjadi adalah mereka menghadapi kesulitan, rasanya sendiri, nggak punya tempat aman untuk pulang gitu ya. Jadi orang dewasa, orang sekitarnya, guru atau siapapun yang ada di sekitarnya itu penting sekali untuk bisa menjadi safe person, safe people gitu untuk remaja. Sehingga mereka mau mencoba apapun, mereka mau fall in love, broken heart, it's okay, life goes on gitu. Mereka mau coba ikut lomba, gagal, it's okay. Tapi mereka selalu punya orang-orang yang menerima mereka apa adanya, menerima mereka dan selalu membuat mereka merasa aman. Dan bahkan satu orang dewasa dalam kehidupan remaja yang memberi support, memberi penentraman, ketenangan batin untuk mereka, itu bisa membuat mereka survive melewati masalah kesehatan mental sampai dewasa. Satu orang aja udah cukup ya, Dok ya? Kadang-kadang guru, kadang-kadang mungkin pembuka agamanya dia, kadang-kadang mungkin coach-nya dia di tempat ekskul basket misalnya. Orang tua, mestinya orang tua gitu ya. Tapi satu orang dewasa saja yang memberi mereka rasa aman, rasa percaya dan tenang, itu akan membantu si anak remaja ini yang memang bergejolak kehidupannya, melewati fase tersebut dan melewati masalah kesehatan mental yang mereka hadapi. Baik, berarti ada mentor gitu yang mungkin bisa menggantikan orang tua. Kalau orang tua tidak ada yang bisa step in supaya anak-anak itu bisa tempat pulang punya, lalu dia bisa mengatasi setiap emosi yang muncul bagi dirinya. Baik, Dr. Zulfia Oktanida Syarif, terima kasih banyak sudah bersama dengan kami hari ini. Ada banyak insight-nya dan kita bisa banyak belajar supaya juga mencegah remaja juga terpuruk dalam kesehatan mental. Terima kasih sekali lagi, Dok. Sukses selalu. Terima kasih. Dan demikian CNN Indonesia Health hari ini. Saya Bini Dermawan pamit. Healthy people, healthy life. Sampai jumpa.